warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari SMA Negeri 1 Majalaya akan mempresentasikan hasil penelitian kami selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 15, 16, dan 17 Februari 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Nurul Eni sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Sofia, saya Jihan, saya Susan, saya Besa Putra. Untuk tujuan adanya proyek kali ini yaitu membantu pihak sekolah dalam mengelola dan mengurangi sampah. Yang kedua, untuk menyediakan pupuk organik ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekitar. Dan yang ketiga, menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. materi pertama akan disampaikan oleh Sylvia untuk macam-macam sampah dan pembagiannya yang kita teliti pada tanggal 15 Februari 2023. Untuk macam-macam sampah itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah plastik, botol, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Dan untuk sampah anorganik yaitu berupa daun dan rumput dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan utama pupuk. Nah, sesuai dengan proyek kali ini kita akan memanfaatkan sampah organik untuk pembuatan pupuk. Materi kedua akan disampaikan oleh Jihan dan Susan mengenai perencanaan pembuatan pupuk yang kita laksanakan pada tanggal 16 Februari 2023. Kita lo ditanyakan di ulangan lalu Perencanaannya kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya yaitu pisau, gunting, ember tertutup, plastik, tongkat, dan sarung tangan. Dan bahannya yaitu rumput dan daun kering, empor, gula, air, dan tanah. Untuk langkah-langkahnya yaitu kumpulkan sampah organik, daun kering dan rumput, potong daun kering dan jemur rumput yang basah. Setelah itu buat larutan-larutan yang terdiri dari air 2 liter, empor 3 tutup botol, dan gula pasir 3 sendok. Lalu aduk sampai merata. Masukkan sampah organik dan lapisi dengan tanah. Ulangi tahap ini dan sesuaikan dengan ukuran wadah hingga ketebalan tanah setara dengan ketebalan sampah. Kemudian siram permukaan sampah tanah tersebut menggunakan air larutan empor yang tadi sudah dibuat secukupnya. Tutup wadah rapat-rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Jaga wadah pupuk kompos dari air hujan dan hewan serta paparan sinar matahari. Untuk tanggal 17, kita merealisasikannya dengan mempraktekkan hasil perencanaan yang kita susun kemarin untuk melihat bagaimana cara pembuatannya. Mari kita lihat dan simak video berikut. Untuk alat dan bahan, kita memerlukan cutter, gunting, ember tertutup, tongkat, sarung tangan, dan karung. Lalu untuk bahan, empor, rumput, daun, tanah, dan air 2 liter. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, potong daun kering dan rumput. Setelah itu, buat larutan-larutan yang terdiri dari air 2 liter, empor 3 tutup botol, dan gula pasir 3 sendok. Lalu aduk sampai merata. Masukkan air tersebut ke dalam wadah. Kemudian campurkan daun dan rumput tersebut, lalu berikan larutan yang telah dibuat tadi secukupnya. Masukkan sampah organik dan lapisi dengan tanah. Ulangi tahap ini dan sesuaikan dengan ukuran wadah hingga ketebalan tanah setara dengan ketebalan sampah. Lalu, siram permukaan sampah tanah tersebut menggunakan air larutan secukupnya. Lalu berikan plastik pada lapisan terakhir. Setelah itu, tutup wadah rapat-rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Dan jaga wadah pupuk kompos dari air hujan dan hewan serta paparan sinar matahari. Dari adanya proyek kali ini, kita bisa memanfaatkan sampah, terutama sampah organik yang ada di sekeliling kita, mau itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak perkataan maupun perbuatan yang kurang baik. Mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya Sofia Nurul Eni sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching. Bye bye.